Sejarah Abuya Mudawali dan Abu Hasan Krungkale saat musyawarah ulama di Istana Bogor. Pada tanggal 14 Oktober tahun 1957, Abuya diundang oleh Presiden pertama RI Soekarno ke Istana Cipanas. Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi diundang bersama dengan Abu Muhammad Hasan Krungkale, serta beberapa ulama lain dari seluruh Indonesia sekitar 500 orang untuk membicarakan status negara RI dan presidennya. Dalam tinjauan agama Islam, apakah sah atau tidak? Berangkatlah ulama-ulama Aceh ini melalui Bandara Polonia Medan. Dalam perjalanan itu Tunku Syihabuddin Syah atau Tunku Kemala juga ikut mengantarkan Abuya sampai ke bandara. Setiba Abuya di Jakarta, beliau bertemu tokoh-tokoh ulama dari daerah lain diantaranya Sumatera, Jawa, dan daerah-daerah lain seluruh Indonesia. Setelah para ulama-ulama ini berkumpul di Istana Negara, Presiden mengucapkan selamat datang dan menyampaikan maksud dan tujuan undangannya. Presiden berkata, "Saya meminta kepada para ulama yang hadir untuk merumuskan nama keberadaan dan kedudukan saya sebagai Presiden RI." Setiap ulama dari berbagai perwakilan menyampaikan sikap dan pandangan mereka. Ulama Masyumi dan Muhammadiyah secara tegas menolak keabsahan Soekarno sebagai presiden yang sah dalam tinjauan Islam karena tidak diangkat oleh Ahlul Haliwal Aqdi, suatu lembaga yang bertugas memilih, mengangkat, dan mengawasi khalifah, pemimpin dalam politik Islam. Hingga sampai pada giliran seorang ulama karismatik dari Jawa yang bergelar Sultanul Ulama, beliau juga mengatakan tidak sah dengan berbagai alasan dan hujah. Ketika semua orang hampir pada kesimpulan itu, pimpinan sidang menanyakan kepada ulama dari Aceh tentang pandangan mereka. Abu Krungkale mempersilahkan Abuya Syekh Mudawali angkat bicara. Abuya menyatakan Soekarno sah menjadi presiden, darurat, alasannya karena ia mempunyai syaukah, kekuasaan yang kuat. Kekuasaannya itu adalah sebagai panglima tertinggi membawahi polisi dan tentara nasional Indonesia. Intinya, Abuya dan Abu Krungkale menilai pemerintah RI dan Presiden Soekarno sah untuk disebut sebagai pemerintah ulil amri, menurut Islam, walaupun secara daruri biasi syaukah. Ulil amri bisi syaukah adalah pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk sementara waktu, pemerintah masa transisi, hingga terbentuknya pemerintahan yang sah dan benar. Pemerintahan ini oleh sebagian ulama dianggap sah selama tidak kafir pemimpinnya, dan tidak mengingkari keberadaan hukum-hukum syariat, baik secara itikat kepercayaan, inat pembangkangan, atau istihzak, menghina hukum Islam. Walaupun mereka tidak menerapkan sebagiannya, mereka harus menyadari bahwa hal tersebut adalah dosa, dan tidak menghalalkan perbuatan mereka yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Abuya dan Abu Krungkale menilai pemerintah RI dan Presiden Soekarno sah untuk disebut sebagai ulil amri walaupun secara daruri bisi syaukah, hal itu disanggah kembali oleh Sultanul Ulama. Lalu Abuya membaca dalil dari Matan Tuhfah yang mengakui keabsahan ulil amri daruri bisi syaukah. Alasan ini disanggah kembali oleh Sultanul Ulama. Akhirnya Abuya dari duduk langsung bangun, dan berkata dengan meminjam kalimat yang pernah diucapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, "Tafakkahu qabla an tasudu. Tafakkahu qabla an tasudu. Tafakkahu qabla an tasudu." Pelajarilah fik sebelum kamu diangkat menjadi pemimpin. Kata-kata itu diulang hingga 3 kali. Lalu Abuya meminta persetujuan Abu Krungkale atas ucapannya itu. "Konyo menan Abu. Bukankah demikian Abu?" Abu Krungkale menjawab, "Nyo betoy, iya, benar." Pertemuan itu akhirnya menyimpulkan kesepakatan ulama sesuai dengan apa yang diutarakan oleh ulama Aceh. Pertama, kemerdekaan RI adalah sah. Kedua, Presiden RI Soekarno adalah presiden sah dalam posisi ulil amri daruri bisi syaukah. Wassalam.